Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan 1 hingga 7 bulan Januari 2024 ya. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja Mari mulai situasi antara Gemini dengan pasangannya. Nah, jadi kok makin kesini hubungan antara Gemini dengan si pasangan terasa makin sulit gitu. Entah itu secara komunikasi atau itu kesempatan untuk mengekspresikan rasa, entah itu karena beban hidup gitu ya. Nah, jadi banyak hal-hal atau ada beberapa hal yang kemudian membuat baik itu Gemini maupun si pasangannya akhirnya kayak kewalahan gitu loh. Kewalahan untuk bisa tetap ngejalani hubungan ini gitu ya. Menjalani, tentu ya menjalani dengan baik gitu ya. Kewalahan di sana gitu. Nah, tidak bahagia ya, tidak bahagia. Dua-duanya bisa merasa tidak bahagia dengan apa yang sudah dialami, terutama di waktu belakangan hari ini. Tidak bahagia di situ, gitu loh. Dan kayak Gemininya ya, Mari rasa untuk akhirnya memutuskan untuk udahlah, tak sudahi sajalah ketidakbahagiaan ini. Ibaratnya tidak mau memaksakan diri lagi. Beberapa mungkin akan menempuh jalur hukum ya, udahlah bercerai sajalah gitu, daripada terus-terusan mumet. Aku terbebani, dia pun terbebani gitu. Nah terus ngapain menjalani hidup yang isinya hanya beban saja gitu ya. Atau setidaknya mungkin dia bisa aja nih, aku gak mau mikirin tentang dia, tapi aku melihat diri aku sendiri ketika menjalani dengan dia, kok aku banyak mumetnya gitu ya, terlalu banyak tantangannya, kok ada penolakannya gitu ya. Wah, aku nggak mau lagi itu. Ada rasa bersalah juga di situ. Jadi perasaan-perasaan yang nggak enak inilah yang akhirnya mendorong Gemini untuk udah, aku harus berjarak dari dia gitu. Aku nggak usah melanjutkan koneksi ini, nggak baik untuk dijalani kembali, untuk dijalani lebih lanjut lagi, nggak baik. Nah, atau yang misalnya hubungan ini tuh sudah lama, udahlah nggak usah lagi diulang-ulangi hubungan ini tuh ya. Udah berapa kali mencoba ya, mencoba untuk rekonsiliasi, mencoba untuk ngebenahi, tapi mentok-mentok ketemu sama aku terbebani nih gitu. Peristiwa yang itu juga datang lagi. Nggak mau pola yang sama terulang lagi untuk di masa depan gitu ya. Nah jadi jalan satu-satunya setidaknya menurut
Gemini mundur gitu, menjauh aku bebasin dirinya aku aja karena bisa Gemini ngelihat ada yang toksik di sini, entah lingkungan sekitarnya dia dengan si pasangan yang toksik kok kayaknya tidak support pada relationshipnya mereka ini gitu ya. Dia sering mendapatkan ancaman, mungkin penolakan mungkin dari orang sekitar gitu ya. Atau ini bisa Gemininya ketemu sama hukum agama, hukum sosial budaya masyarakat, moralitas. Alah, gak bagus ya kalau untuk dijalani ya. Ini dosa nih, jinah nih misalnya gitu. Wah, haram nih kalau melanjutkan hubungan dengan yang beda agama misalnya gitu ya misalnya. Wah, Gemini gak mau ke neraka, gak mau di judge sama sosial, gak mau melakukan upaya dengan seseorang yang tidak direstui misalnya gitu ya. Jadi di sini pertimbangan demi pertimbangan yang akhirnya Gemininya itu tuh ketemu sama hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya itu tuh yang akhirnya membuat Gemini harus memberikan jarak kepada dia. Gitu. Harus memberikan jarak. Gitu ya. Walaupun bisa beberapa dari Gemini agaknya sakit, tapi dia kayak harus menahan dirinya untuk tidak chatting si pasangan, menolak lamaran si pasangan misalnya. Dia harus berani menahan dirinya dia yang takut gitu ya, untuk berkata jujur. Nah, jadi harus dia misalnya gini, agama ya, perkara agama. Contoh aja nih ya. Aku pada takut nih bilang sama si pasangan, aku gak mau dilamar sama kamu, aku gak bisa melamar kamu. Kan gak gampang ya untuk jujur. Nah tapi dia, ketakutanku ini tuh harus aku lampaui. Aku harus berani terang-terangan menolak cintanya. Aku harus berani ngomong sama dia, aku gak mau melamar dia. Nah kira-kira gitu. Harus berani menahan diri untuk tidak melanjutkan koneksi dengan si pasangan. Gitu. Walaupun sebenarnya ya kalau chatting-chattingan sama si pasangan ini tuh salah satu hal yang membahagiakan Gemini. Tetapi demi kebaikan dia tahanlah diriku, gak usah balas chattingnya dia, gak usah angkat teleponnya dia, gak usah tanya kabarnya gitu. Gak usah. Banyak yang gak usahnya yang harus Gemini lakukan agar memungkinkan adanya kata sudah selesai antara dia dengan si pasangannya ini. Nggak usah lagi gitu ya, nggak usah lagi diterima tantangan dalam relationship ini gitu, dibubarkan saja ini gitu ya. Aku hindari aja lah dia sebelum terlanjur aku nih candu akan hadirnya dia. Aku belajar mandiri sajalah. Aku minta cerai aja.
lawong itu ibu bapaknya nggak seneng kok lihat aku jadi menantunya gitu. Aku fight aja lah untuk diriku sendiri. Nah, itu ya. Nggak usah aja lah aku terima tunangan, tunangan, tawaran pertunangan dari dia, kata Gemini. Soalnya aku ini tuh dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sementara dia anak orang kaya. Nanti dia malu punya pasangan kayak aku ini. Nah, banyak pertimbangan di situ. Gitu ya. Nah jadinya aku akan mencintai kamu dalam hatinya aku aja. Walaupun kita nggak bersama, tapi aku akan cintai kamu dalam hatinya aku. Gitu. Nah tapi si pasangannya Gemini ini sendiri, dia walaupun dia tahu ya kalau Gemini ini berusaha untuk meninggalkan dia, tapi di situ dia tidak gampang menyerah. Akan dia kejar terus ini, akan coba dia yakinkan semua ketakutanmu itu tuh tidak berarti karena aku mau sama kamu. Oke, orang tuaku tidak restu pada kita. Tapi kan yang menjalani hidupnya aku ini kan aku, dan aku memilih kamu. Ayolah, kamu yakin dan percaya dengan aku. Misalnya kayak kita ya. Nah, jadi ini ya ditolak berapa kali sama Gemini, gigih ini, gigih. Gigih dia. Sampai ya tentu ya kegigihan seseorang itu tuh enggaklah sampai seumur hidup. Gitu kan? Ada banyak faktor kemudian yang membuat kegigihan itu tuh harus dilepaskan. Tapi tunggu dulu, harus ada sesuatu atau harus ada dulu tuh situasi yang membuat hadirnya Gemini ini atau hubungan bersama dengan Gemini ini tuh bisa dikalahkan. Harus ada dulu pengganti Gemini yang selevel dengan Gemini, ya, baru orang ini tuh bisa, udahlah, gitu. Harus ada pertimbangan yang lebih baik dari Gemini ya, dari hubungan bersama dengan Gemini, baru ini tuh mau benar-benar melepaskan Gemini. Sebelum ada pengganti Gemini ya, yang lebih baik atau yang serupa, minimal serupa sama dengan Gemini ini dia akan berjuang habis-habisan ini. Beberapa gitu ya. Tapi intinya, kalaupun seseorang ini tuh menyerah kepada hubungan dengan Gemini, tapi dia pun sakit itu, tidak bisa bersama dengan Gemini ya, dia bisa sakit itu. Ini bahkan bisa tuh kayak marah sama diri sendiri, astaga kenapa ya aku ini kok tidak dimudahkan oleh semesta ya bersama dengan Gemini. Habis sih aku ini miskin misalnya gitu. Habis sih ini aku ini takut banget sama orang tuaku misalnya gitu. Bisa dia marah-marahin dirinya karena gagal mempertahankan hubungan dengan Gemini gitu. Atau kalau ketika dia melihat memang perjuangan habis-habisan dari Gemini untuk melepaskan diri dari dia gitu ya, dia bisa aja akhirnya menerima, ya sudahlah, Gemininya benar-benar udah nggak mau sama aku. Tapi ketika dia menutup pintu kesempatan bagi dirinya untuk tetap memprogresifkan hubungan dengan Gemini, sakit dia, pedih hatinya, gitu ya. Memilih sesuatu untuk akhirnya mengeliminasi Gemini dari hidupnya dia, perih. Walaupun misalnya dia ketemu sama orang yang lebih bagus dari Gemini ini, tapi tetap ada perih gitu.
Enggak, aku nggak mau yang kaya, biar aja aku miskin. Tapi dengan Gemini misalnya, mau dia tuh kayak gitu. Aku nggak butuh ini semua sebenarnya. Aku butuhnya Gemini gitu ya. Mau nangis-nangis ini kayak gitu, nangis-nangis dalam hatinya dia gitu ya. Gitu. Tapi ya sudahlah. Toh memang aku sudah, karena dia bisa ngomong ini ya. Toh aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Gitu. Kalau pada akhirnya dia menyerah. Tapi dilihat aja sebelum dia menyerah, manuver gini, ngelakuin itu, bikin gini, bikin gitu. Diupayainnya dulu. Nggak yang gampang-gampang aja, angkat tangan lah aku, udahlah nggak usah lagi lah gitu. Nggak kayak gitu. Udah benar-benar mentok, udah benar-benar habis gas, udah nggak punya tenaga lagi, nggak ada ide lagi gitu ya. Udah harus jatuh dulu dia kepada keapatisan terhadap hubungannya dia dengan Gemini, baru nanti dia akan diam. Tapi dalam diam, masih gitu lah gitu. Masih bisa marah, masih bisa ngamuk, kok kayak gini sih? Gitu. Kalau ada yang memisahkan hubungannya dia, memisahkan dirinya dengan Gemini, kok ada lah manusia ini ya, kok hadir lah manusia ini, kok ada lah manusia hidup ini kayak gini ya. Bisa-bisanya dia mutusin aku sama Gemini. Bisa kesel hatinya, kecewa gitu ya. Apalagi kalau melihat Gemini ini tuh tidak berkenan dengan dia. Udah 100 jurus ini ya, dari jurus angsa, jurus bebek, jurus kodok, udah dia bikin ya, tapi tetap tidak ada respon baik dari Gemini. Alah, baru dia, udahlah, udah nggak tahu lagi nih jurus apa lagi nih, udah aku menyerah aja. Nah, baru nanti di sana. Situ. Tapi kalau ditanya hatinya, enggak, aku nggak mau pisah, gitu ya. Dicuekin dia sama Gemini misalnya dalam hubungan ini. Gemini mau mikirin dirinya Gemini sendiri gitu kan. Karena ketika menjalani, Gemini rasa nggak baik ini dijalani, nggak bagus nih untuk jiwaku kalau aku menjalani ini. Gemini bisa akhirnya sibuk pada hidup pribadinya Gemini. Tapi dia nggak bisa yang kayak gitu, nggak segampang itu ya. Mengeluarkan Gemini dari hidupnya dia. Keluar dari hidupnya Gemini nggak segampang itu. Jadi kalau ini rumah tangga misalnya ya, dia tetap ini akan berlaku sebagaimana layaknya suami, berlaku sebagaimana layaknya istri, walaupun dia tidak melihat ada penghormatan dari Gemini atas apa yang dia lakukan, tapi biar aja gitu. Biar aja dulu. Jadi kayak yang bisa orang ini tuh sebenarnya menguji kekuatannya dia dalam menjalani menjalani hubungan dengan Gemini, entah itu menjalani ketika tetap bersama ataupun untuk melepaskan. Gitu ya. Jadi kok kayaknya Gemini ini tuh tantangan besar ini untuk si pasangan. Menjalani tidak mudah, melepaskan pun sama saja tidak mudah. Gitu. Tapi kalau Gemini bisa agaknya cepet ini ya. Lebih cepet ini kalau ceritanya move onan ya. Lebih cepet ini Gemininya. Lebih cepet Gemini itu menghitung, ini beban aja nih ceritanya. Wah, ini berat nih. Udah nggak mau terima yang berat-berat. Cepet nalarnya dia itu tuh main. Pengkondisian pada tujuan hidupnya dia bisa dia cepat. Gitu. Kalau si pasangan enggak. Sana ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi Gemini sendiri masuk Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Virgo di situ. Itu aja. Oke ya. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.